Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Namadanti Kusminarto. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi semester 2. Di video ini, saya dan teman-teman saya yaitu Eka Marinda, Faris Raharjo, Siti Supi, dan Zahra Aulia akan menjelaskan materi dari mata kuliah e-bisnis yaitu infrastruktur e-bisnis dan komponen-komponen dalam e-bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur, hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, infrastruktur e-bisnis yang memadai ini merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Selanjutnya ada layer dari infrastruktur e-bisnis. Nah, yang pertama ini ada e-business service application layer. Aplikasi bisnis infrastruktur yaitu aplikasi yang menyediakan akses ke layanan dan informasi di dalam dan di luar organisasi. Nah, layer kedua ini ada sistem software. Sistem perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk klien server dan jaringan. Klien, browser yang membakukan standarisasi plugin dan sistem perangkat lunak. Server, standarisasi web server, jaringan perangkat lunak harus ditentukan. Nah, di sini ada layer yang ketiga yaitu transport atau network layer. Keputusan utama manajemen apakah internal atau manajemen jaringan eksternal yang akan dilakukan oleh perusahaan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, layer keempat ini ada storage atau physical layer. Penyimpanan dapat dikelola secara internal maupun eksternal, misal internet dan extranet. Umumnya dikelola internal, sementara penyimpanan pada internet seperti website perusahaan pada umumnya dikelola secara eksternal atau dikelola oleh penyedia layanan aplikasi. Nah, layer kelima ini ada konten atau data layer. Infrastruktur e-bisnis terdiri dari berbagai macam komponen teknologi informasi yang memberikan layanan bersama dan menyediakan kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Raharjo. Di sini saya ingin membahas tentang komponen dalam e-bisnis. Yang pertama yaitu intelijen bisnis, yaitu adalah bisnis mengacu pada aktivitas mengumpulkan, penyimpanan, mengakses, dan menganalisis informasi tentang pasar atau kompetisi untuk membantu pembuatan keputusan perusahaan. Ketika dikerjakan secara online, aktivitas ini bisa lebih efisien dan cepat dalam membantu perusahaan mengidentifikasikan tren yang menarik dan membuat keputusan lebih baik. Kedua itu manajemen hubungan pelanggan. Komponen ini berupa pendekatan layanan pelanggan yang berfokus pada upaya membangun hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dengan pelanggan yang bisa menambah nilai bagi konsumen dan perusahaan. Terima kasih. Yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jaringan vendor atau pemasok yang menyediakan komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Penerapan teknologi elektronik dalam e-bisnis membuat manajemen jaringan ini menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada perencanaan sumber daya perusahaan. Berupa integrasi semua departemen dan fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan produksi ke dalam sistem komputer tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan tiap departemen secara spesifik. Yang kelima ada e-commerce. E-commerce mengacu pada aktivitas pemasaran, penjualan, dan pembelian barang dan jasa secara online. Aktivitas perdagangan elektronik ini menghasilkan pendapatan usaha. Dan yang keenam ada transaksi elektronik di lingkup internal perusahaan. Transaksi elektronik di perusahaan dapat dilakukan lewat internet, yakni jaringan privat yang digunakan untuk berbagi informasi, pemrosesan, dan komunikasi dalam suatu bisnis. 7. Kolaborasi. Kolaborasi dapat digalang secara internal ataupun eksternal lewat email, aplikasi perpesanan, rapat online, dan lain-lain.
Tujuannya adalah membantu tim atau partner bisnis berkomunikasi satu sama lain dengan lebih efisien dan efektif, mengelola proyek dan materi bersama, menghemat biaya perjalanan bisnis, dan mengurangi penurunan produktivitas terkait dengan perjalanan bisnis. 8. Aktivitas online antar usaha. Aktivitas ini berfokus pada berbagai informasi dan komunikasi via teknologi digital, termasuk extranet. Extranet adalah bagian dari internet yang diperuntukkan bagi partner bisnis, vendor, atau pihak luar lain yang berkepentingan.